It's the Avatar! Di video kali ini, saya akan merangkum kisah kehidupan dari Avatar Aang. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke pembahasan. Untuk pertanggalan di Avatar, hanya dibedakan dengan sebutan AG dan BG. AG maksudnya adalah After Genocide, yang berarti setelah genosida. Genosida yang dimasukkan di sini adalah genosida terhadap bangsa Air Nomad. Dan BG berarti Before Genocide, yang berarti sebelum genosida. Dan Aang lahir pada tahun 12 BG. Setelah melakukan penyeleksian avatar khas bangsa Air Nomad, yaitu melalui pemilihan mainan, yang di antara ribuan mainan itu akan diselipkan barang peninggalan avatar, Aang terpilih sebagai avatar. Sebagai penduduk bangsa Air Nomad, Aang sering bepergian ke berbagai belahan dunia. Selama masa kecilnya, Aang dibesarkan di kuil udara selatan dan dididik oleh Gyatso. Bagi Aang, Gyatso sendiri tak hanya sebagai tutor atau penasihat baginya, tapi lebih dari itu. Aang menganggap Gyatso seperti ayah baginya. Aang pertama kali bertemu dengan Appa pada saat anak-anak Air Nomad berkunjung ke kuil udara timur. Di sana anak-anak akan memilih bison untuk menjadi teman seumur hidup mereka. Aang yang mendekati Appa memberinya sebuah apel, dan itu adalah awal dari persahabatan mereka. Sejak kecil, Aang memang sudah terampil dalam airbending. Pada usia 6 tahun, kemampuan airbendingnya bahkan lebih baik dari anak-anak yang usia 2 kali lipat darinya. Pada usia 10 tahun, Aang bahkan lebih baik dari gurunya sendiri. Pada usia 12 tahun, ia mendapatkan tato panah miliknya, yang menandakan ia adalah Master Airbending. Ini juga menjadikannya sebagai Master Airbending termuda dalam sejarah bangsa Air Nomad. Walaupun di masa depan nanti, rekor ini akan dipecahkan oleh cucunya sendiri, yaitu Jinora. Aang menghabiskan hari-harinya dengan damai bersama teman-temannya, dan penuh semangat dalam mempelajari airbending. Namun ketika tanda-tanda perang semakin dekat, para biksu pun sepakat untuk memberitahukan status Aang sebagai avatar, walaupun usianya pada saat itu masih 12 tahun. Dengan statusnya sebagai avatar, Aang merasa terbebani, apalagi anak-anak lain tak mau lagi bermain dengannya, dan menghabiskan hari-harinya dengan berlatih tanpa seorang pun yang mengerti dengan dirinya. Namun Gyatso berbeda, ia tetap memperlakukan Aang seperti anak-anak pada umumnya, dan menjadi teman baik bagi Aang. Dalam mendidik Aang, Gyatso tak hanya fokus mengajarkannya dalam pengendalian bending saja, tapi juga membantu Aang melatih masa kanak-kanaknya dengan menyenangkan. Karena sejatinya, Aang itu masih berusia 12 tahun. Beban sebagai avatar, apalagi ada indikasi akan perang, terlalu berat untuk ia pikul, yang tentunya membuat ia stres dan menjadi beban baginya. Namun Gyatso yang paham akan hal itu, membantu Aang dengan metode pengajaran yang menyenangkan. Namun para biksu lain menganggap Gyatso terlalu lunak padanya, dan memutuskan untuk membawa Aang ke kuil udara timur untuk menyelesaikan studinya. Tapi Aang yang takut dan bingung, apalagi ia akan berpisah jauh dengan Gyatso, kabur bersama Appa. Namun mereka terhempas di tengah badai yang hebat. Aang yang ketakutan masuk ke dalam avatar state dan membungkus dirinya sendiri dan Appa di dalam gunung es besar. Aang pun menghilang. Padahal saat itu, Sojin yang memanfaatkan kekuatan komet, yang di kemudian hari akan dikenal sebagai Komet Sojin, melancarkan perang dan pembantaian terhadap bangsa udara. Karena ia tahu siklus avatar setelah kematian Roku akan muncul di suku udara. Tapi genosida yang dilakukan pada bangsa Air Nomad tak membuahkan hasil. Selama 100 tahun lamanya, Aang menghilang dan tak pernah ditemukan. Dari era Sojin, Azulon, hingga Ozai, Aang menghilang. Tak mengherankan memang, mengingat Aang terkurung dalam es di dalam laut. Dan itu adalah area yang sangat sulit untuk dijamah, terutama untuk bangsa api. Seratus tahun kemudian, Aang ditemukan oleh Katara dan Sokka. Saat itu, mereka berdua tengah memancing, tapi kapal mereka karam. Di atas balok es di tengah lautan, mereka berdua yang tengah berdebat. Katara tak sengaja menghancurkan balok es, dan tak lama kemudian muncullah balok es lainnya, yang tak lain itu adalah Aang yang terkurung. Setelah terbebas, Aang akan menemui serangkaian kejadian, mulai dari pertemuannya dengan Zuko,
putra Raja Api yang hidup hanya untuk menangkap Avatar. Setelah Katara dan Sokka memutuskan untuk membantu Aang menjadi Avatar seutuhnya dan membawa perdamaian, mereka pun mulai perjalanan mereka ke Kutub Utara untuk mencari guru waterbending bagi Aang. Tapi perjalanan mereka ke Kutub Utara tak mulus begitu saja. Ada banyak masalah yang akan mereka temui selama perjalanan itu, mulai dari Zuko membantu desa Senlin dari roh bernama Heibai, dan ketika melawan roh itu, Aang akan menyeberang ke Spirit Wall dan dia akan bertemu dengan naga peliharaan Roku, yaitu Fang. Aang pun diperintahkan untuk ke kuil Roku selama titik balik matahari musim dingin agar dapat berbicara dengan Roku. Aang pun dekat ke kuil itu dan berhasil berbicara dengan Roku. Roku memperingatkan Aang tentang kedatangan komet Sojin, karena selama komet Sojin melintas dapat meningkatkan kekuatan prajurit negara api, dan itu cukup untuk memenangkan perang. Karena hal itulah Roku minta Aang untuk segera menguasai 3 elemen tersisa sebelum musim panas. Jika komet itu tiba, maka habislah dunia, dan tak ada yang bisa menghentikannya. Ketika Aang sedang mencari obat untuk Katara dan Sokka yang demam, ia tertangkap oleh Laksamana Zhao. Tapi Zuko yang menyamar sebagai pendekar pedang bertopeng dengan identitas sebagai roh biru membebaskan Aang agar ia bisa menangkap Avatar untuk dirinya sendiri. Lanjut, tim Avatar kembali melanjutkan perjalanan mereka ke suku Air Utara. Setibanya di sana, Aang akan belajar dengan Master Paku. Tapi muncul satu masalah. Tradisi di sana tak memperbolehkan wanita untuk mempelajari waterbending, karena wanita di sana hanya boleh belajar teknik penyembuhan. Tapi Katara yang tak terima menantang Master Paku untuk duel. Meskipun dalam duel tersebut Katara kalah, tapi Paku jadi tahu kalau Katara adalah cucu Kana, wanita ia cintai dulu. Setelah itu, Katara pun diperbolehkan belajar dengan Master Paku. Periode tenang tersebut tak berlangsung singkat. Laksamana Zhao yang datang dengan armada besar siap untuk berperang dengan suku Air Utara. Di tengah perang tersebut, Aang yang masuk ke dunia roh untuk mencari bimbingan dari roh bulan, tubuhnya berhasil diambil oleh Zuko. Tapi teman-teman Aang berhasil menyelamatkan Aang. Tapi masalah muncul lagi ketika Zhao membunuh wujud fana dari roh bulat, dan para waterbender kehilangan bendingnya. Aang masuk ke Avatar State dan bergabung dengan roh laut dan menghancurkan armada negara api sendirian. Yue pun mengorbankan hidupnya untuk menggantikan dan berbagi posisi sebagai roh bulan. Tim Avatar melanjutkan perjalanan mereka untuk menguasai Earthbending dan pergi ke Omashu untuk belajar dengan bumi. Namun setiba di sana, mereka terkejut dengan Omashu yang telah dijajah oleh negara api. Setelah bertemu dengan para penduduk, mereka pun memutuskan untuk mengevakuasi seluruh penduduk keluar dari Omashu. Evakuasi berjalan lancar, namun anak dari gubernur bernama Tom menyelinap ikut dalam kawanan. Dan karena hal itu, gubernur itu menawarkan barter untuk anaknya dengan King Bumi. Mereka pun setuju. Aang, Katara, dan Sokka yang membawa anak itu. Tapi yang menanti mereka bukan gubernur itu, tapi Azula, Mai, dan Ty Lee. Yang mana Azula diberikan misi untuk menangkap Avatar. Setelah serangkaian kejadian, Aang berhasil membawa Bumi. Namun ia sadar kalau Bumi bisa saja melepaskan dirinya sendiri tanpa harus diselamatkan. Bumi berkata pada Aang kalau dia harus tetap di Omashu dan meminta Aang untuk mencari guru Earthbending yang lain. Mereka kembali melanjutkan perjalanan. Tim Avatar yang tengah menonton turnamen Earth Rumble akan dikejutkan dengan seorang peserta yang dijuluki Blind Bandit. Dan orang itu muncul di halusinasi Aang saat mereka di Fogiswam dulu. Aang pun berhadapan dengan Blind Bandit, tapi ia berhasil menang. Namun Blind Bandit yang merasa kesal mengabaikan Aang yang ingin bicara dengannya. Mereka pun akhirnya tahu kalau orang itu berasal dari keluarga Beifong yang bernama Top Beifong dan pergi memperkenalkan dirinya pada keluarga Beifong sebagai Avatar. Tapi ternyata Top menyembunyikan kemampuannya dari keluarganya. Saat Aang dan Top sedang jalan-jalan, mereka ditangkap oleh Shinfu dan The Boulder dan menawarkan kesepakatan dengan keluarga Beifong jika ingin anaknya kembali. Dan Top tak bisa menyembunyikan kemampuannya lagi. Tapi walaupun kedua orang tuanya sudah tahu kalau Top adalah Earthbender yang hebat,
Tetap saja ia tak diperbolehkan ikut bersama Eng. Tapi Top kabur dari rumah, bahkan ayahnya menyewa Shinfu dan Master Yu untuk membawa anaknya kembali. Top pun menjadi guru airbending bagi Eng. Masa-masa latihan Eng untuk menguasai airbending memang sangat sulit, karena elemen bumi sangat berlawanan dengan elemen udara. Namun setelah serangkaian kejadian, Eng berhasil melewatinya dan menguasai airbending. Di perjalanan, mereka akan menemukan perpustakaan Washington yang berisi banyak sekali ilmu pengetahuan. Mereka di sana untuk menemukan informasi tentang gerhana matahari yang dapat membuat para Firebender tak berdaya. Tapi selama pencarian itu, Appa diculik oleh para Sandbender dan dijual. Setelah bertemu dengan para penculik, Eng yang marah besar masuk ke Avatar State. Namun Katara berhasil menenangkannya. Setelah mendapatkan petunjuk dari para penculik tentang apa yang mungkin dibawa ke Ba Sing Se, tim Avatar memutuskan untuk melanjutkan perjalanan mereka ke Ba Sing Se, sekalian memberitahu Raja tentang gerhana, yang dapat menjadi kesempatan terbaik untuk menyerang negara api. Tapi, setibanya di Ba Sing Se, mereka menemukan bor raksasa yang siap menembus dinding Ba Sing Se. Tim Azula juga ada di sana. Dalam upaya tersebut, tim Avatar berhasil menang dan menghancurkan bor itu. Tapi rencana mereka untuk bertemu dengan Raja tak berjalan mulus. Ternyata, Daily telah memanipulasi kerajaan, dan Raja hanyalah Raja boneka yang tak tahu apa-apa tentang kejadian di luar dinding. Tim Avatar menyerbu istana, bertemu dengan Raja dan memberitahu tentang gerhana dan pengkhianatan Long Feng. Setelah berhasil meyakinkan Raja, kantor Long Feng digeledah dan ditemukanlah sebuah pesan untuk Eng dari Guru Patik yang diikatkan sebelumnya di tanduk Appa. Pesan tersebut meminta Eng untuk bertemu dengan Guru Patik untuk belajar cara mengendalikan Avatar State. Guru Patik mengajarkan Eng untuk membuka seluruh cakra, tapi ada satu cakra yang tak bisa dibuka Eng. Karena untuk membuka cakra tersebut, Eng harus melepaskan orang yang disayanginya, dan ia tak bisa melepaskan Katara. Tapi Guru Patik mengatakan pada Eng, jika ia ingin menguasai Avatar State, maka Eng harus membuka seluruh cakra. Eng yang tengah mencobanya. Setelah itu, ia mendapatkan penglihatan kalau Katara sedang dalam bahaya. Eng pun bergegas kembali ke Ba Sing Se. Tapi jika ia kembali, maka seluruh cakra tadi akan terkunci, dan ia tak akan bisa masuk ke Avatar State. Tapi Eng tak menghiraukannya dan langsung pergi. Tiba di Ba Sing Se, Eng yang tengah meeting dengan Sokka dan Top gimana cara untuk menyelamatkan Katara. Tiba-tiba datang seseorang yang tak terduga, dan dia adalah Iroh, yang sebelumnya berhadapan dengan Azula dan berhasil menangkap Zuko. Mereka pun bekerja sama untuk menyelamatkan keduanya. Di tengah perjalanan, mereka akan membagi menjadi dua kelompok. Eng dan Iroh akan pergi membebaskan Katara dan Zuko, sedangkan Sokka dan Top akan memperingatkan Raja tentang kudeta Azula. Pertarungan antara Eng Katara versus Azula dan Zuko akan penuh emosional, karena Zuko yang sebelumnya diharapkan akan bertobat malah membantu Azula. Di pertarungan ini, Eng yang sedang memasuki mode Avatar State tersambar petir Azula. Namun mereka berhasil kabur dan Eng selamat berkat air suci yang diberikan Katara. Selama beberapa minggu, Eng tak sadarkan diri. Setelah sadar, Eng akan terkejut ketika ia sadar di atas kapal negara api. Awalnya, ia mengira kalau ia tertangkap, tapi sebenarnya tim Avatar telah membajak kapal negara api dan bersiap ke negara api. Setelah mencapai negara api, tim Avatar bersiap untuk menyerang saat gerhana matahari, karena pada saat itu para Firebender tak berdaya. Tapi pada saat penyerangan, bukan Ozai yang menunggu mereka, tapi Azula, yang sebelumnya sudah tahu tentang penyerangan ini. Mereka pun mundur untuk bertarung di lain hari. Mereka pun pergi menuju ke kuil udara barat. Di sana, mereka akan terkejut ketika Zuko datang ke hadapan mereka dan memohon untuk bergabung ke tim dan melatih Firebending Eng. Meskipun awalnya mereka menolak, tapi setelah Zuko membantu mereka melawan Combustion Man, Eng pun setuju Zuko bergabung. Tapi Firebending Zuko yang melemah membuat Zuko dan Eng pergi mencari original source
dari Firebending, yaitu naga. Setelah serangkaian kejadian, mereka akan bertemu dengan dua naga bernama Ran dan Shao. Setelah pertemuan itu, mereka akan mengerti tentang Firebending yang sesungguhnya, dan Firebending mereka akan membaik dan semakin kuat. Tapi muncul masalah ketika Zuko bertanya pada Aang apa ia akan membunuh ayahnya. Aang yang dibesarkan sejak kecil untuk menghargai setiap kehidupan galau bagaimana ia akan menghentikan Ozai. Aang bahkan meminta pendapat dari avatar pendahulunya, tapi Aang belum mendapatkan jawabannya. Tapi setelah pertemuannya dengan Lion Turtle, Aang berhasil mengatasi kegalauannya dan bersiap menghadapi Ozai. Dalam pertarungan ini, Ozai berhasil dikalahkan, dan terungkap kalau Spirit Bending dapat menghilangkan bending seseorang. Setelah kekalahan Ozai, Zuko dinobatkan sebagai Fire Lord. Dan setelah penobatan itu, tim Avatar terlihat berada di Ba Sing Se untuk merayakannya. Dan seri The Legend of Aang berakhir dengan cuman Aang dan Katara. Nah, itulah kisah kehidupan dari Aang. Untuk kisah setelahnya dan penampilan Aang di kehidupan Korra mungkin akan saya buat di video terpisah, karena durasinya juga udah panjang. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.